Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kembali menunjukkan tarinya di perbatasan. Operasi besar-besaran ini bukan hanya tentang menjaga kedaulatan, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia di pentas internasional. Apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi ini? Bagaimana dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan Malaysia dan kebijakan luar negeri kita? Mari kita kupas lebih dalam dan lihat bagaimana Indonesia mengirimkan pesan kuat ke dunia bahwa kedaulatan adalah harga mati. Selamat datang di channel Hilman Hulwi. Mari kita bahas bersama dan kita tonton video berikut ini. Maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, Malaysia merespons dengan sigap terhadap eskalasi ketegangan di perbatasan perairan Indonesia. Dalam upaya untuk menunjukkan kesiapan militernya, Malaysia segera mengerahkan kapal patroli tambahan ke kawasan yang dianggap rawan, memperketat penjagaan di sepanjang garis batas laut yang menjadi titik rawan konflik. Tidak hanya meningkatkan jumlah kapal patroli, Malaysia juga meningkatkan frekuensi patroli, memastikan kapal-kapal mereka terus bergerak dengan intensitas tinggi, berusaha menjaga kedaulatan wilayah mereka dengan tegas. Selain itu, Kuala Lumpur juga mengaktifkan radar tambahan di sepanjang perbatasan, memperketat pengawasan terhadap setiap aktivitas kapal di wilayah tersebut. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam menghadapi peningkatan kekuatan militer Indonesia di kawasan tersebut. Meskipun Malaysia berupaya keras menunjukkan kesiapan militernya, kegelisahan tetap terlihat jelas di wajah para petinggi militer dan pejabat tinggi Malaysia. Di balik langkah militer yang agresif, kekhawatiran akan kemungkinan konflik terbuka dan dampak diplomatik yang besar terus menghantui para pengambil keputusan di Kuala Lumpur. Banyak pejabat militer yang dikabarkan merasa khawatir bahwa eskalasi militer dapat berujung pada kerugian besar, baik di bidang keamanan maupun politik. Dalam suasana ketidakpastian ini, Malaysia tampak berada di persimpangan antara menunjukkan kekuatan dan menjaga stabilitas diplomatik dengan Indonesia. Situasi ini semakin rumit dengan meningkatnya patroli dan pengawasan yang justru mempertegas bahwa Malaysia merasa terancam, namun tetap waspada agar tidak memicu konflik yang lebih besar di kawasan yang sudah begitu rawan. Sementara itu, dalam langkah antisipasi yang tegas, Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia kini dipersenjatai dengan alutsista terbaru dan tercanggih. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional, Indonesia telah menurunkan kapal perang terbaru dengan teknologi mutakhir ke garis depan. Pada hari ini, Indonesia kedatangan alutsista baru dan modern, hasil kerjasama pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Federasi Jerman. Kedatangan alutsista tersebut merupakan salah satu bukti betapa eratnya hubungan serta kerjasama kedua negara pada umumnya dan kedua Kementerian Pertahanan pada khususnya. Saya berharap agar kapal yang canggih dan modern ini dapat selalu dipergunakan dengan baik, rawat dan pelihara kondisi kapal-kapal ini agar selalu dalam kondisi siap operasi dan siap tempur. Kapal-kapal seperti KRI Marta Dinata 367 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang dilengkapi dengan radar IESA atau Active Electronically Scanned Array memberikan keunggulan besar dalam mendeteksi ancaman di perairan yang luas. Selain itu, kapal-kapal ini juga dipersenjatai dengan rudal anti kapal berkemampuan hipersonik seperti C-700 dan Exocet Block 3
yang memungkinkan TNI AL untuk menghancurkan target dengan presisi tinggi dari jarak jauh. Sistem tempur elektronik tercanggih turut diintegrasikan, meningkatkan kemampuan kapal dalam menghadapi ancaman siber, dan mengacaukan sistem komunikasi lawan. Tak hanya kapal perang, sistem pertahanan udara Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan. Indonesia telah mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak jauh seperti S-300M serta Buk M2E yang mampu menjangkau target hingga 200 km dan menghadapi ancaman rudal balistik serta pesawat tempur. Senjata anti serangan udara seperti NASAMS atau Norwegian Advanced Surface to Air Missile System juga telah ditanamkan di beberapa pangkalan strategis, memberikan lapisan pertahanan yang kokoh terhadap serangan udara musuh. Selain itu, Indonesia juga memperkuat kemampuan rudal permukaan ke udara dengan sistem seperti Spider yang menawarkan fleksibilitas dan daya tembak tinggi di berbagai medan pertempuran. Dalam hal komunikasi militer, Indonesia meningkatkan sistem dengan menggunakan Link 16 yang memungkinkan koordinasi waktu nyata antara kapal perang, pesawat tempur, dan pusat komando, memperkuat integrasi dan respons militer secara keseluruhan. Dengan segala peningkatan ini, Indonesia kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi segala ancaman yang mungkin datang. Prabowo bertekad memastikan bahwa setiap unsur TNI Angkatan Laut berada dalam keadaan optimal, siap bertempur demi menjaga kedaulatan tanah air. Kedaulatan Indonesia adalah harga mati. Kita tidak akan mentolerir ancaman atau gangguan sedikit pun, tegas Prabowo dalam pernyataannya yang penuh semangat. Peningkatan alutsista ini menjadi sinyal jelas kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bersikap pasif, tetapi siap menunjukkan kekuatan militernya secara tegas. Dengan armada kapal perang canggih, rudal hipersonik, dan sistem pertahanan udara yang kuat, Indonesia siap menjaga setiap inci wilayahnya dengan segala cara yang diperlukan, menunjukkan bahwa kedaulatan tanah air adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu-gugat. Eskalasi ketegangan di perbatasan Indonesia dan Malaysia langsung mengundang perhatian media nasional maupun internasional. Media-media besar di tanah air maupun dunia bereaksi cepat, memberitakan dengan headline dramatis yang mencerminkan situasi tegang di perairan perbatasan. Di Indonesia, rakyat mulai merasakan bahwa negaranya sedang mengirim pesan besar kepada dunia tentang tekad mempertahankan kedaulatan. Di media sosial, suara warganet menggema penuh semangat. Seorang pengguna Twitter menulis dengan semangat, "Gas, jangan kasih ampun. Kedaulatan kita harus dijaga dengan nyawa sekalipun." Pengguna lain menambahkan, "Biar dunia tahu, kita bukan bangsa yang bisa diremehkan. Indonesia tetap kuat." Semangat rakyat seperti kobaran api yang tak bisa dipadamkan, menguatkan tekad bangsa di tengah situasi genting. Di garis depan, di atas kapal perang Indonesia yang gagah, Letnan Kolonel TNI Angkatan Laut menatap cakrawala dengan penuh kebanggaan. Kepada rekan-rekannya, ia berbicara dengan semangat patriotik. Ini bukan sekadar menjaga perbatasan, ini soal harga diri bangsa. Kita bertugas bukan hanya untuk negara, tetapi untuk masa depan Indonesia. Para prajurit lainnya mengangguk dengan mata menyala penuh semangat, siap menghadapi segala ancaman dengan tekad bulat. Mereka tahu, perjuangan ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal kehormatan bangsa yang harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, di pusat komando TNI, layar monitor memperlihatkan bahwa kapal-kapal asing perlahan mulai menjauh. TNI tetap siaga tinggi tanpa sedikit pun lengah. Petugas radar dan komunikasi terus bekerja tanpa henti, memastikan setiap potensi ancaman tetap dalam pengawasan penuh. Di udara, pesawat tempur TNI mulai melakukan patroli rutin, mengunci langit Indonesia dengan pengawasan ketat.
tak ada kapal atau pesawat yang boleh melintas tanpa izin. Indonesia telah terlalu lama bersabar, dan kini saatnya bertindak tegas. Kini dunia menyaksikan, Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Ini adalah negeri para pejuang, bangsa yang tidak akan menyerah pada siapapun. Malaysia dan dunia harus berpikir dua kali sebelum mencoba melangkahi batas wilayah Indonesia. Tegangan mungkin masih menggantung di udara, tetapi di kapal-kapal perang Indonesia, setiap awak tetap bersiaga penuh kewaspadaan. Ini belum selesai, ini baru permulaan. Lautan bergemuruh di bawah kapal-kapal perang yang gagah, sementara bendera merah putih Untuk itu, mari kita coba kupas video berikut ini bagaimana operasi mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Operasi besar-besaran seperti ini dapat memberikan dampak signifikan pada kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks diplomasi, kedaulatan, dan kerjasama regional. Berikut beberapa poin penting terkait pengaruhnya. Yang pertama, penguatan posisi diplomasi. Operasi semacam ini dapat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Di sisi diplomatik, hal ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap prinsip non-intervensi dan hukum internasional, terutama dalam batas maritim. Yang kedua, signal regional. Operasi ini berfungsi sebagai pesan kepada negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, bahwa Indonesia serius dalam menegakkan batas wilayah. Hal ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam dialog dan negosiasi regional. Yang ketiga, penekanan pada kerjasama ASEAN. Di tengah insiden seperti ini, Indonesia bisa mendorong kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara ASEAN terkait keamanan maritim dan penyelesaian konflik. Ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin di kawasan. 4. Dampak terhadap hubungan bilateral. Operasi seperti ini mungkin menimbulkan ketegangan sementara, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperbarui atau memperkuat perjanjian bilateral seperti patroli bersama atau mekanisme penyelesaian konflik. Dan yang kelima, citra global. Melalui operasi ini, Indonesia dapat mempertegas citranya di panggung internasional sebagai negara yang berdaulat, kuat, dan siap melindungi kepentingan nasional. Operasi ini tidak hanya menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap kedaulatan, tetapi juga pesan tegas kepada dunia bahwa kita siap melindungi apa yang menjadi hak kita. Dari pengaruhnya terhadap diplomasi hingga dampaknya pada citra Indonesia di kancah internasional. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekedar pemain, tetapi pemimpin di kawasan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati pembahasan ini, tekan tombol like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.